Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkah rahmat dan karunia-Nya juga kita telah dapat berkumpul di sholat kita ini dalam rangka mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah kita, Ibu Aida Malika SPSI, MSI Psikolog. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Ustazah yang alhamdulillah sudah hadir, yang kami hormati Ibu RW, Ibu RT, dan yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim Mushola Rahman yang alhamdulillah Allah ringankan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan bacakan format acara kita pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, tilawah oleh Ibu Delva Septina SPD. Yang ketiga, tausiah oleh Ibu Hajah Aida Malika SPSI, MSI, Psikolog, yaitu dengan tema mengenal potensi dan mengolah emosi untuk kehidupan yang lebih baik. Baiklah, untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sari tilawah oleh Ibu Delva Septina. Pada Ibu Delva Septina, dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Delva Septina yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu tausiah oleh Ibu Ustazah Hajah Aida Malika SPSI, MSI dan Psikolog. Kepada Ibu waktu dan tempat kami dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang berbahagia, apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Ya. Hari ini di sini hujan lebat nggak? Enggak. Tadi saya di kota dari Anur selebat-lebatnya hujan, ya Bu ya. Dan mohon maaf saya datang terlambat karena saya ternyata tes dua. Ya, karena ternyata HP saya ketinggalan tidak terbawa di dalam tas ya. Jadi tadi pas mau ke sini loh nggak ada HP-nya. Kalau nggak ada HP-nya gimana mau berkomunikasi? Tempatnya pun tak tahu ya. Jadi tadi ambil handphone dulu makanya terlambat, saya mohon maaf. Dan mungkin juga saya tidak akan berbicara lama ya Bu di sini karena kita maghrib kan cepat ya. Ya, jadi walaupun nanti mungkin sebentar tapi moga-moga tetap ada ilmu yang dibawa pulang ya. Nanti kita sampai 15 menit sebelum jam 6 ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua yang mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah SAW pada yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana mengelola potensi dan emosi. Nah, itu yang diminta ya. Saya mikir juga apa nih yang mesti disampaikan ya. Tapi sebagai manusia ya, ibu-ibu kita diberikan potensi oleh Allah 3 hal yang paling tidak. Yaitu yang pertama adalah potensi fikroh, ya, pikiran, intelektual, apalagi akal ya, seperti itu. Jadi Allah memberikan kita pada setiap orang yang baru lahir, ya, dia diberikan akal dan pikiran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan akal inilah maka kita bisa mencari solusi atas segala masalah-masalah kita. Benar, Bu? Benar ya. Dan dengan akal ini pula yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Kata Allah yang membedakan antara kita dengan binatang adalah karena kita adalah orang yang berakal. Ya, jadi kalau ibu tidak menggunakan akalnya, maka sama saja kita dengan binatang ya. Jadi yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah karena kita berakal. Karena Allah memberikan kita akal sehingga kita bisa berpikir. Ya, berpikir antara lain seperti apa? Mana benar dan mana salah. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Jadi ketika kita menjadi seorang individu yang sudah dewasa, ternyata perilaku kita menabrak-nabrak aturan-aturan itu, berarti kita sudah layak dikatakan manusia itu. Udah tahu itu peraturan. Peraturan tak boleh dilanggar ya. Allah menetapkan misalnya kalau bulan Ramadan itu puasa, ya kan? Ternyata tidak puasa, berarti dia orangnya berpikir enggak, Bu? Berpikir enggak kira-kira? Enggak berpikir dia kan? Harusnya dia sudah tahu, oh Allah menetapkan aturan. Ramadan itu kewajibannya adalah berpuasa, ada dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi tidak kau gunakan akalmu untuk berpikir ya bahwa ini adalah satu kewajiban. Itu tadi gunanya ya, kita memiliki akal untuk berpikir, untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah ya. Kalau ibu misalnya dikasih uang, nih Bu, saya kasih uang 1 juta ya. Tapi ibu tolong ya gitu ya, pindah dari agama Islam. Mau enggak? Nggak mau ya Bu ya. Tapi banyak yang seperti itu. Ya, karena dikasih beras, dikasih mie, ya, dikasih minyak goreng, lalu dia berpindah akidahnya. Ya, ada seperti itu. Ya, karena memang apa? Karena memang dari kalangan yang miskin, orang makan aja susah. Ya, tapi insya Allah kita tidak mau ya, karena kita punya akal. Kalau demi uang 1 juta, lalu kemudian digadaikan akidahku, maka aku akan masuk neraka. Berpikir kan kita kan Bu ya? Nah, berpikir. Jadi itu tadi. Jadi potensi yang pertama Allah berikan kita adalah akal. Kita ada masalah kita bisa selesaikan karena kita punya akal kita.
Ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas tidak pantas, ya kita juga bisa putuskan karena kita memiliki akal. Ya. Ibu-ibu ini misalnya ya anak-anaknya bertengkar. Nah, ya anak-anaknya bertengkar, ngadu sama ibu. Nah, apakah ibu langsung menyalahkan si A, menyalahkan si B? Enggak kan? Pasti ditanya dulu kan, apa nak masalahnya? Ya, supaya apa? Supaya bisa kita pikirkan dulu. Ah, ini apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berakal. Ya. Lalu kita karena berakal itu lalu kita bisa mengentaskan diri kita misalnya dari kemiskinan. Karena berakal inilah ibu-ibu maka bisa menuntut ilmu. Ya, makanya hadir ke dalam majelis taklim misalnya. Nah, ini karena apa? Untuk menambah kapasitas akal kita, menambah pikiran kita, ya. Jadi Allah berikan kita akal, nah akal ini harus senantiasa diisi dengan ilmu. Makanya kewajiban kita adalah senantiasa menuntut ilmu untuk menguatkan akal kita. Ya. Apa yang terucap dari mulut kita itu cerminan dari apa yang ada dalam pikiran kita. Ya. Kalau yang tertuang misalnya dari ibaratnya nih ya Bu ya air ya. Ini yang diisi ini dengan hal-hal yang baik nih pikiran kita. Tentu yang dituangkan adalah hal-hal yang baik juga ya. Tetapi kalau kita senantiasa berpikir-pikir yang buruk, kita belajar yang buruk-buruk, maka yang kita tuangkan, yang kita sampaikan kepada orang juga adalah hal-hal yang buruk. Naudzubillah min dzalik ya. Itu tadi ya. Jadi Allah memberikan kita potensi akal atau pikiran. Ya. Lalu yang kedua adalah Allah memberikan kita potensi jasad, fisik ya Bu ya. Nah, fisik ini, badan ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kewajiban kita sebagai orang yang diberi amanah adalah menjaganya. Ya, kalau fisik kita lemah, ya kalau ibu sakit-sakitan, mohon maaf, misalnya punya stroke berat, ya sampai misalnya lumpuh nih kakinya, mau pergi ke masjid aja mudah apa susah Bu? Susah, ya kan? Jadi kita sulit untuk pergi berjamaah, sholat berjamaah. Kita pergi ke masjid taklim, karena apa? Karena fisik kita tidak kita jaga, karena kita sakit. Ya, seperti itu. Jadi Allah anugerahkan kita nih, diberikan potensi jasad dia, potensi fisik kita. Kita diberikan fisik untuk dijaga, karena dengan fisik itu kita bisa melakukan banyak hal. Ya, ibu bisa mengantar anak-anak ke sekolah karena punya fisik yang sehat, ya kan? Ini kalau kata orang-orang nih istilahnya ya, emak enggak boleh sakit ya Bu ya. Kalau ibu sakit, apa yang terjadi? Berantakan semua urusannya nggak Bu? Ya, ini kalau saya di rumah nih Bu ya istilahnya ya. Kalau saya di rumah itu tugas utamanya istilah setelah sholat, setelah ngaji gitu ya. Kalau pagi-pagi itu mesti nyuci, ya, jemur kain, nyiapin sarapan, nyiapin bekal, ya nggak Bu? Seperti itu juga kan kira-kira ibu ya. Kalau sudah ibunya sakit, siapa yang bikin sarapan? Anaknya kebingungan. Bunda ini gimana makannya? Ya nggak? Ya, makanya fisik itu harus dijaga. Karena kalau fisik kita sakit, kita nggak bisa beraktivitas. Ya, paling nggak itu tadi. Ya, untuk urusan kita sendiri. Ya, apalagi urusan dengan orang lain. Ya, bagaimana menjaga fisik kita? Ya, potensi yang telah diberikan oleh Allah itu kepada kita. Yang pertama, tentu diberikan makanan. Dan makanlah apa saja yang ada di sekitarmu, namun jangan berlebihan. Jadi kita boleh makan apa saja yang halal ya Bu ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, itu yang diatur oleh Allah. Tidak ada misalnya tidak boleh makan daging kambing. Nggak ada Bu sebetulnya dalam Islam itu Bu. Ya, nggak boleh makan gandum. Nggak ada. Rasulullah makan gandum, ya Bu ya, nggak ada. Nggak boleh makan yang manis-manis, nggak ada. Bu, tapi saya punya diabetes Bu, jadi saya nggak boleh makan manis, ya kan? Bu, saya punya kolesterol Bu, jadi saya nggak boleh makan kuning telur. Haram nggak tapi itu? Kan nggak haram, ya. Tapi karena kita sakit, tetapi asalnya ya di dalam Islam itu tidak ada kecuali yang diharamkan oleh Allah. Apa Bu yang diharamkan Bu? Babi, ya. Lalu apa? Darah, ya. Khamar, ya. Bangkai, itu aja. Yang lainnya insya Allah halal. Ya kan Bu? Bahkan bangkai itu kalau dia dari binatang laut, binatang yang berasal dari laut, halal. Ya. Ibu mancing ikan di laut, terus dibawa ke rumah. Biasanya ikannya udah mati belum Bu? Udah mati. Bangkai nggak itu? Bangkai. Halal nggak dimakan? Halal ya.
Tapi beda nih. Kalau ibu misalnya ketemu nih ayam tuh di tengah jalan, ya ayamnya habis berkelahi atau apa mati dia. Wah sayang nih kayak masih hangat nih matinya baru nih gitu ya bu ya. Ah kita bawa aja lah ke rumah kita masak, halal haram? Haram ya karena dia binatang darat ya. Kalau bukan mati karena disembelih ya haram kan, temu gitu ya udah jadi bangkai, ya haram ya. Tapi kalau ikan halal, cumi-cumi halal, udang halal ya, masya Allah. Jadi itu tadi makan makanan yang baik bagimu, ya yang halalan lagi baik, halalan thayyibat, yang halal lagi baik. Yang halal seperti apa ya tadi semua dibolehkan oleh Allah itu tadi. Yang haram itu sedikit, cuman kita kadang suka penasaran, ya bu ya. Itu dulu zaman Zaman lagi rame-ramenya masuk mie Korea tuh bu, ya bu ya, tahu nggak? Ya pokoknya yang ramen-ramen apalah gitu ya. Karena saya punya anak remaja ya, anak remaja saya itu suka nyoba-nyoba yang baru. Nah suatu saat dia beli, lalu saya tengok, nah ini nggak ada logo halalnya. Ya kita nggak tahu, siapa tahu minyaknya ini tercampur dengan minyak babi, ya kan? Nggak boleh, jangan. Ya kenapa nggak boleh? Karena Allah sudah sampaikan bahwa yang berasal dari babi itu haram. Nggak jangan ditanya, oh mungkin nanti ada babi mengandung cacing pita, nggak ada. Coba cari dalam Al-Quran. Apakah ada tuh karena babi mengandung cacing pita maka haram? Tidak. Hanya disebutkan yang haram adalah babi. Nah makanya jangan dimakan. Itu hikmahnya kemudian ya penelitian kita adalah seperti itu, gitu ya. Jadi itu tadi makan, jaga tubuh kita supaya sehat dengan makan yang halal dan yang thayyib ya, yang halal lagi baik untuk tubuh kita. Lalu apalagi bu kewajiban kita dalam menjaga tubuh kita selain makanan? Istirahat yang cukup. Ya, jadi kewajiban kita adalah istirahat yang cukup. Ya di dalam Islam itu dalam Quran surat Al-Muhammad ya, setelah kamu sholat, maka kamu bertebaranlah di muka bumi, ya cari nafkah, bekerja siang hari. Ketika malam apa yang kita lakukan? Istirahat. Nah, jadi sunatullahnya seperti itu. Sebaiknya itu yang kita lakukan. Pada siang hari kita beraktivitas, lalu pada malam hari beristirahat. Ketika kita tidak istirahat, apa yang terjadi pada tubuh kita? Sakit ya? Kita kalau malam hari bu, ibu pernah lembur nggak? Atau ibu yang punya anak bayi? Kan suka kebangun malam ya bu ya? Ya, kalau sering kebangun malam gitu ya, malam-malam kebangun itu terus paginya kita seger nggak badannya? Enggak kan? Enggak, pasti rasanya lemas, aduh nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Itu tadi kenapa istirahatnya kita nggak cukup. Istirahat tuh 6 jam. Nah, ya, jadi usahakan bisa istirahat 6 jam. Makanya ibu bisa beraktivitas dengan baik. Ketika beraktivitas dengan baik misalnya ya kalau laki-laki dia bisa mencari nafkah dengan baik karena tubuhnya sehat. Bagi perempuan kalau dia bekerja, kalau saya kebetulan bekerja ya Bu. Jadi kalau saya tidurnya cukup ya pagi hari tadi, cobalah kalau ibu bekerja tuh. Urusan rumah tetap jadi tanggung jawab kita nggak bu? Tetap ya. Jadi kan tadi saya bilang sebelum berangkat kerja saya sudah selesai nyuci, saya sudah bikin sarapan, saya sudah berbekal anak saya, ya lalu baru saya berangkat kerja. Ya nanti pulang ke rumah ada lagi yang mesti diurus kan, yang namanya di rumah. Oh itu kain yang udah dilipat udah disusun belum? Nah ya seperti itu tak pernah selesai. Ya pekerjaan kita sebagai seorang ibu itu tadi. Ya maka jaga kesehatan fisik kita dengan makanan halal dan thayyib. Lalu kemudian dengan istirahat yang cukup ya. Lalu yang ketiga potensi apa yang diberikan Allah kepada kita gitu ya. Yang ketiga adalah hati ya, hati kita. Dan hati kita juga harus diberikan makan ya. Kalau tubuh kita tadi makanannya adalah nasi ya, makanan tadi ya sayur, buah segala macam ya yang sehat, yang halal tadi, yang thayyib. Lalu kalau akal kita diberi makannya dengan menuntut ilmu ya, dengan mencari ilmu supaya terus akal kita tajam. Kalau akal kita jarang dipakai, otak kita jarang dipakai, yang terjadi adalah dia menjadi tumpul. Ya, jadi harus diberi makanannya tadi dengan belajar, menuntut ilmu, membaca ya. Nah, lalu kemudian hati. Allah memberikan kita potensi hati. Apa makanan hati bu? Supaya tetap hidup. Zikrullah. Apa itu? Berzikir kepada Allah.
ya dalam Quran surat Ali Imran, dan berzikirlah kamu baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring, ya. Lalu zikir apa yang bisa kita lakukan? Apa saja? Ya, Ibu yang apa yang Ibu bisa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu termasuk zikir yang terbaik. Ya, pernah pada masa Rasulullah ya, ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, enak sekali menjadi orang kaya. Dia bisa punya banyak amal. Dia bisa berzakat. Zakat itu wajib sama buat siapa, Bu? Orang yang mampu kan? Orang miskin wajib zakat nggak? Enggak, ya. Orang berzakat itu karena dia punya uang. Orang kaya enak, dia bisa berzakat, dia bisa pergi haji. Lalu apalah kami ini yang orang tidak punya harta. Lalu kata Rasulullah, mau nggak aku beritahukan, ya, amalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Ya, lalu apa? Berzikir. Ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, jadi Ibu cukup seperti itu. Ya, banyak berzikir kepada Allah, ya. Nah, lebih-lebih lagi, ya, banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan, ya. Bagi tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa juga dengan zikir pagi, zikir sore, ada ya Bu ya, zikir pagi, zikir sore. Lalu beristighfar, itu juga bagian dari zikir. Nah, namanya berzikir itu adalah mengingat Allah. Berapa banyak? Itu sebanyak-banyak yang engkau bisa. Luar biasa Allah tuh sayangnya sama kita. Dia nggak tentukan engkau harus berzikir 1000 kali. Tidak. Ada yang sanggup 1000 kali, ada yang tak sanggup, ada yang memang waktunya. Ya, jadi kalau yang masih aktif-aktif nih, misalnya anak-anak kita yang umurnya mungkin 20-an ya Bu ya, banyak aktivitasnya. Itu mungkin untuk berzikir yang sebanyak-banyak itu nggak sempat. Karena pagi kuliah, habis itu nanti misalnya bekerja, habis itu ini, habis itu banyak kegiatannya. Ya, waktunya 24 jam tuh rasanya nggak cukup katanya. Ya, tetapi di dekat rumah saya Bu ada masjid. Ya, namanya Masjid Al-Furqon. Jadi karena di perumahan saya itu kebanyakan pensiunan, ya pensiunan itu kan sudah nggak sibuk ya urusan dunia ya. Jadi mereka rajin pergi ke masjid. Saya juga sampai heran, ini kok bapak-bapak rajin sekali ya, emang luar biasa gitu ya. Itu setiap hari ini hari Sabtu ya, Sabtu pagi ada ceramah, nanti Ahad pagi ada ceramah, nanti hari-hari tertentu itu Rabu pagi juga ada ceramah, Kamis pagi ada ceramah, banyak ya. Saya terus terang jarang ikut. Ya kalau misalnya udah hari kerja, karena kalau Rabu pagi ngurus anak mau sekolah ya nggak Bu, ya kan? Jadi kalau mau duduk berzikir lama itu ya tadi masih maaf lah ya, masih masih banyak urusan dunia gitu ya Bu ya yang memang harus kita lakukan. Tetapi buat tadi orang-orang yang memang sudah sepuh ya, memang dia sudah selesai lah urusan dunia itu ya. Siapa lagi mau diurus ya? Nggak ada lagi yang di rumah pun tinggal berdua ya, tinggal suami istri berdua, anak sudah kemana, cucunya aja sudah ikut anaknya ya, tinggal berdua aja. Ya udah sama-sama yuk pergi ke masjid. Itu yang terjadi ya pada tetangga saya kan banyak udah sepuh-sepuh. Subuh tuh bareng-bareng tuh suami istri ke masjid. Habis itu nanti setelah datang sholat tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah qobliyah subuh, lalu kemudian sholat subuh berjamaah kan Bu. Habis itu berzikir, habis itu mendengarkan ceramah, lalu sholat apa Bu? Isra, suruh, ya, sholat Isra ya, nah di waktu suruh, ya, seperti itu. Jadi sampai lama itu sampai 6:30 lewat. Awal 6:30 lewat tuh sarapan udah harus siap ya nggak Bu? Nah itu tadi. Jadi itu beda-beda. Makanya Allah juga menyatakan sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Ya, kalau sanggup 1000 kenapa enggak? Ya kita sudah nggak ada lagi kita urus misalnya Ibu ya, kita subhanallah sampai 1000 kali silahkan. Bu saya cuma sanggup 33, enggak apa-apa. Ya baca 33. Bu saya sanggupnya hanya 100, enggak masalah ya. Allah Maha memahami. Yang penting kita senantiasa berzikir. Supaya hati kita ini enggak mati Bu. Ya, kalau hati kita sudah mati, apalah yang akan terjadi? Ya, kita enggak punya kepekaan lagi. Ya, iman kita sudah enggak akan tersentuh karena hati kita sudah mati. Naudzubillah, karena jauh dari Allah. Ya, dan yakinlah kita bahwa segala apapun yang ada di dunia itu diatur oleh Allah. Yakin Bu? Bahkan daun yang jatuh sekalipun atas izin Allah. Ya, itu yang harus kita yakini. Nah, ini kita bisa meyakini itu karena apa? Karena hidup hati kita. Ya, karena hidup hati kita. Makanya senantiasa berzikir. Jangan biarkan hati kita berpenyakit.
Ya, jangan sampai hati kita berpenyakit. Apa itu penyakit-penyakit hati? Ya, dengki, ya Bu ya, iri. Lihat orang lain senang, kita kesal. Ya, tapi kita senang kalau orang lain susah. Ya, jangan sampai seperti itu. Istighfar. Ya, kalau namanya manusia ya, perasaan iri kadang-kadang nggak Bu? Jujur, ada nggak pernah iri nggak? Pernah ya. Nah, makanya kalau ketika iri tuh, wah ini setan nih, nah, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai terlintas. Seperti itu. Ya banyak beristighfar kepada Allah. Namanya kita hidup bertetangga. Ya, hidup bertetangga itu tidak selalu mulus. Mungkin ada hal yang kita lakukan, tetangga kita tak senang. Ada hal yang tetangga kita lakukan, kita tak senang. Ya, jangan ada iri, dengki, ya sakit hati dengan tetangga. Kalau bisa kita tegur baik-baik, kita tegur baik-baik. Kalau tidak, bersabar. Ya itu tadi untuk menjaga hati kita itu tadi. Ya jangan sampai ada penyakit dalam hati kita. Betapa banyak ya urusan kita dengan bertetangga itu menjadi urusan yang menghambat kita ke surga. Ya kan? Kalau kita salah kepada Allah, kita lalai dalam sholat. Allah maaf nggak Bu? Maaf. Kita mohon ampun kepada Allah, ya kita sholat taubat, ya Allah ampunilah aku sudah lalai dalam sholatku. Lupa, jangankan lupa, menyengaja. Kalau lupa kan dimaklumi ya. Pernah ya namanya manusia ya, pernah kita lengah terus kita melalaikan sholat. Kita mohon ampun kepada Allah, Maha Pengampun. Tetapi dengan sesama manusia, ya sesama manusia, ketika ada kesalahan dengan sesama manusia, kita salah ngomong, tetangga kita sakit hati, ya ketika dia belum memaafkan itu belum selesai tuh Bu urusan. Ibu punya urusan hutang piutang ada di sini, nah hati-hati tuh Bu. Ya, benar. Hutang piutang itu bisa menahan kaki ibu tidak bisa masuk surga walaupun ibu rajin salat malam, walaupun ibu rajin puasa Ramadan pasti, puasa sunnah apalagi ya. Ibu ahli ibadah. Tapi ibu pernah berhutang kepada tetangga ibu, lalu tetangga ibu belum meridho, tak bisa masuk surga. Serius. Ya, nah itu, ya. Jadi jaga hubungan baik tadi dengan sesama manusia. Jaga hati kita supaya tidak menjadi ujub, tidak sombong, ya. Tidak mudah sakit hati, ya. Dengan apa? Banyak beristighfar kepada Allah, ya. Kalau kita beristighfar tadi kan setan yang membisik, itu kan ada setan juga ya, hawa nafsu campur bisikan setan gitu ya. Ketika kita beristighfar, itu kata Allah setan itu jadi mengecil. Astagfirullahaladzim, mengecil lagi. Ya, seperti itu. Sehingga dia tidak mampu membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita, ya. Berzikir. Bentuk zikir banyak. Tadi selain ucapan tadi, membaca Al-Qur'an itu juga bagian dari berzikir kepada Allah. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan menjaga ketika potensi kita itu tadi. Ya, potensi apa saja, Bu? Potensi jasadiah ya atau fisik kita atau badan kita. Potensi fikriyah, ya, potensi akal kita, akal pikiran kita. Lalu yang ketiga adalah potensi hati kita, ya hati atau ruh kita. Nah itu semuanya harus hidup, semuanya harus sehat, ya akal kita menjadi cerdas, tubuh kita menjadi kuat, hati kita menjadi senantiasa mengingat kepada Allah. Nah, insya Allah ketika kita dalam kondisi seperti ini, maka Bismillah, insya Allah kita bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa banyak melakukan amal soleh, sehingga kita akan memudahkan jalan kita memasuki surganya Allah. Ya, apa sih tujuan hidup kita selain daripada untuk mendapatkan surganya Allah? Di dunia ini hanya sebentar. Kalau kata kami orang Jawa itu cuma mampir ngombe, ya, cuman mampir untuk minum. Mampir minum kan dalam perjalanan, aduh haus minum sebentar, itu kan sebentar, gitu ya. Kehidupan akhirat itu adalah yang kekal. Makanya visi kita hidup di dalam dunia ini, apapun yang kita lakukan adalah untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Demikian ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mengasah potensi kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, ya. Sehat fisiknya, cerdas akalnya, lalu dekat hatinya kepada Allah dan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati. Afwan minkum, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung doa. Oke.
Baik ibu-ibu, kita tutup acara kita hari ini dengan berdoa. Kita ada berdoa adalah menundukkan kepala kita, lalu menengadahkan tangan kita ya, lalu sebisa mungkin menghadap kiblat. Kita awali dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbana, kami yang saat ini berada di sini di Majlis Taklim Ar-Rahman, kami bermohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa ayah dan ibu kami, juga dosa suami kami. Dan kami juga bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa anak dan keturunan kami. Ya Allah, berilah kami kesehatan yang afiat, berilah kami akal yang cerdas, dan berilah kami hati yang senantiasa bertaut kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, ikatkanlah ikatan cinta dan kasih antara kami dan suami kami, antara kami dan pasangan hidup kami. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang teladan, yang senantiasa dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami juga bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang senantiasa taat dengan aturan-aturan agamamu ya Allah, menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk hati bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, berikanlah kami kebaikan dimanapun kami berada, mudahkanlah segala urusan kami. Jika kami masih berhutang ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk membayar hutang-hutang kami. Jika ada hal yang menjadi hambatan dalam kami menggapai cita-cita kami ya Allah, maka mudahkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami tidak tahu apa yang terbaik bagi kami, maka Engkaulah yang Maha tahu. Maka bimbinglah kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, dekatkanlah hati kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan kami ya Allah, Engkaulah Rabb kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah kami dalam kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat. Hindarkanlah kami dari azab kubur dan siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.